Rahmah El Yunusiyah lahir dari pasangan Muhammad Yunus dan Rafiah dari suku Minang. Ayahnya merupakan seorang ulama besar yang menjabat sebagai kadi di Pandai Sike, Tanah Datar. Kakeknya Imanuddin merupakan seorang ahli falak dan pemimpin tarekat Naqsabandiyah. Pada usia 6 tahun, Rahmah El Yunusiyah sudah ditinggalkan ayahnya dan ia dibesarkan serta diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. Ia dididik untuk menjadi pribadi yang tahu akan agama. Di suatu pagi yang cerah, Ibu Rahmah memanggil Rahmah untuk segera pergi ke surau. Rahmah, payah mengaji lain oi. Yo, Ma. Mak, payah ngaji lu. Yo, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Dayu. 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 Ya Rahma, tunggu Rahma. Asurai. Ya, tunggu. Asal-asal. Bola ke sarang lo. Capek yo. Ya. Nak, Assalamualaikum. wah aja dah jatuh ya. Dah hujan namanya doh. Udah yang di situ tuh. Dah hujan. Oh iya, udah hujan. Dah ujang. Dah ujang. Mana yo? Hujan sampai lah hujan. Pakak nang mah. Dah ujang. Apa mah? Nek ke surau lah ya. Ngapain nek? Cepat. Oh ya, saya ya. Gak bersarung ya. Delok saya lagi piye Peciku ya Allah. Saya. Sampai lah. Satu lembek, Wak. Capek lah hujan deh. Dah ujang. Capek lah. Rahmah El Yunusiyah belajar secara otodidak. Rahmah El Yunusiyah belajar kepada Abdul Karim Amrullah, Tuanku Mudo, dan Abdul Hamid di dalam kelas yang dipimpin oleh Buya Abdul Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Buya sini? Sehat Buya. Sehat, alhamdulillah. Baiklah, Tajiko Buya akan mengajar anak-anak Buya tentang pemimpin yang ada di Minangkabau. Pemimpin yang ada di Minangkabau itu pada saat itu masyarakat Minang menganut sistem matrilineal. Akan tetapi yang menjadi pemimpin itu tidak padusi di Minangkabau kodon anak Buya. Yang menjadi pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Arijalu kaumuna ala nisa, bahwasanya yang menjadi pemimpin adalah seorang lelaki, bukan seorang perempuan. Begitu pula di Minangkabau kok, yang menjadi pemimpin itu anak-anak Buya laki-laki kok. Yang menjadi pemimpin itu bagi rumah tangganya adalah seorang laki-laki. Tidak ada padusi yang menjadi pemimpin tuh dan anak Buya. Mungkin dari penjelasan yang Buya sampaikan tadi kok Mas, ada anak-anak Buya yang kebatannya nak. Pak Buya. Yang atong lebih dahulu. Buya, dari dan Buya jalihan tadi bahwasannya hakikatnya pemimpin ko adalah laki-laki. Jadi, apakah boleh padusiko untuk disuruh-suruh Buya? Dan apakah boleh padusiko di kesampingan sehatnya Buya? Dari pertanyaan yang atong tadi, ada anak-anak Buya nan kemanjawek le nak. Pak Buya. Biarlah Buya sen manjawek daripada baca kak kalian beko. Baiklah, untuk pertanyaan yang atong tadi, walaupun di Minangkabau kau yang menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki tidak padusi, tetapi awak tidak boleh merendahkan harkat dan martabat padusi. Memang batua di Minangkabau kau padusi tidak boleh doh mendapatkan pendidikan layaknya awak kini. Jadi awak bersyukur anak-anak Buya kini kau yang laki-laki bisa mendapatkan pendidikan layaknya orang-orang di luar. Yang padusi yo karajonya di rumah saya patuh ke suami kini. Itu anak-anak Buya nan padusi jangan merendahkan hati, jangan berkecil hati bahwasanya awak nak mendapatkan pendidikan. Akan tetapi dengan awak patuh ke suami awak, dengan awak patuh ke orang gaek kan dapat lo pahala awak. Mungkin itu penjelasan dari Buya.
Buya nih pamit dulu. Hari kan yang masuk zuhur. Buya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jawaban diberikan oleh Buya Abdul Karim, Rahmah masih merasa keberatan dengan penuturan jawaban yang telah diberikan oleh gurunya tersebut. Karena Rahmah menilai bahwasanya perempuan hanya dipandang sebatas simbol dan sebelah mata oleh masyarakat. Di luar kelas setelah pembelajaran selesai, Rahmah kembali mengunjungi Waalaikumsalam, ada gurunya. apa Rahmah? Boleh Rahma tanya Buya? Boleh apa Rahmahnya tanyakan ke Buya? Pertanyaan Yong Antong tadi Buya. Kan tadi Buya jalan ke Yong Antong sama kami di Surau tuh. Buya pikiran kalau pada sini Minangko, nggak boleh yang sekolah tinggi-tinggi dong Buya. Kalau pada sini Minangko, nggak lo Buya jadi pemimpin tuh. Kece Buya tadi kalau di Surau tuh, yang jadi pemimpin tuh, yang sekolah tinggi-tinggi tuh, cuma laki-laki sih Buya. Kok itu di tanah Minangko Buya? Jadi mode itu pertanyaan dari Rahmah. Iyalah Buya menjawab. Rahmah, emang mode itu pemimpinku. Yang menjadi pemimpinku emang betul laki-laki. Nggak boleh padusi. Oleh karena itulah, makanya Rahmah yang mendapatkan pendidikan tuh padusi di Minangkabau pun nggak boleh mendapatkan pendidikan. Dia masak sekarang di rumah Rahmah. Yang mendapatkan pendidikan tuh emang laki-laki Rahmah. Mungkin itu penjelasan Buya. Buya bisa tahu Rahmah bisa merubah perspektif awak di Minangkabau. Giat-giatlah Rahmah menuntut ilmu. Jangan sampai menyanyiakan Setelah ilmu Rahmah yang mengunjungi Rahmah dapatkan gurunya, dari Buya. Rahmah pun pulang dengan perasaan kesal. Di sepanjang perjalanan pulang, Rahmah mengerutu mengenai pertanyaan dan pernyataan yang diberikan buyanya tadi. Hingga sampai di rumahnya, Rahmah ditanya oleh ibunya. Sesampainya Rahmah di rumah, Rahmah pun membanting pintu dan Rahmah bertemu dengan ibunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Rahma? Rahma belajar di surau dari Dama. Itu lama sih Buya tuh mengecean. Kalau pada di Minangko, nggak boleh sekolah tinggi-tinggi kecenya dong. Kalau pada di Minangko, nggak lo boleh jadi pemimpin kece Ustaz tuh dong. Emang kayak gitu, pada di Minangko kontraknya alay. Deh, kalau kayak gitu kali pada situ nih lo nyoba kayak laki-laki tuh nyo. Nih lo kami jadi pemimpinnya. Nih lo kami sekolah tinggi-tinggi deh maknya. Yang mendengar pun datang dan berkata kepada Rahmah. Rama, emang mau dia tuh kodrat padusi Minangkabau ke Rama. Kalau kau tunggu tuh Ramanya, kalau kan Rama kemandenya, siswa dan suruh Rama lah. Deh, nak kayak gitu dong bang, abang tuh nak paham dong bang di surau tuh. Emang bahas suruh tuh Rama. Deh, padusi tuh kece Buya tuh tadi nak kuliah sekolah tinggi-tinggi do. Padusi tuh nak lo kuliahnya kecenya jadi pemimpin do. Kalau ada tidak keseimbangan di surau yang ramal beraja tuh bisa beraja sampai abang lah. Abang tuh nak paham do. Rahmah pun pergi ke kamarnya dan ia disusul oleh ibunya ke kamar untuk membujuk Rahmah masuk ke sekolah abangnya. Rahma. Alah kena oi. Ikian salah kece abang tuh. Iya dah mami, aku sama lu tapi sekolah abang tuh sama kayak di surau tuh. Iya, Rahma lu tahu apa di situ ledo. Coba Rahma apa di situ. Mana tahu beda sama yang di surau. Aku sama lu di surau di abang tuh gak ada mak tuh. Coba lu Rahma. Mbak Rahma coba lu di. Sesuai dengan bujukan dari ibunya Rahmah, Rahmah pun menyetujui untuk sekolah di tempat abangnya. Namun, di sekolah milik abangnya tersebut, Rahmah juga menangkap ketidaksetaraan. Diskusi kelas didominasi oleh para lelaki, gurunya yang semua laki-laki, dan murid sebagian besar juga laki-laki. Murid perempuan kesulitan mendapatkan penjelasan agama secara mendalam tentang fikih yang berkaitan dengan perempuan. Di dalam kelas, Ustadz menjelaskan materi pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang tuh siapa? Baru tahu satu pokoknya baru. Iya, Wak. Apa, Ustaz? Iya. Iya. Rahma Ustaz. Rahmah. Rahmah awal ada misi labai. Iya Ustaz. Dia jadi labai kok. Enggak kabar Rahmah. Alhamdulillah sehat Ustaz.
Alhamdulillah. Apa kabar Mak Hikmah? Saya alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Anak-anak Ustaz yang lain. Baik, izin apa? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat, Masya Allah. Begitupun Ustaz. Ustaz sehat kok. Keluarga Ustaz sehat kok. Alhamdulillah. Baiklah. Kok melanjaan materi patang nih yo. Tercatat tuh, bukan catatan tuh. Kok belajar bahasa Arab mengenai isim domir. Patang mau saja lehan isim domir itu apa? Ini sabi arti. Wah ulang deh materi patang. Saya masih tekanan apa isim domir? Ustaz, Ya silakan. Apa isim domir? isim domir yaitu kata ganti Ustaz. Isim domir ada 14 Ustaz, yaitu wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Terus Ini ada 3 kayak tuh. Anak-anak. Yo lanjutan. Catat tuh apa yang dikecian tadi. Jo anak-anak Ustaz tadi itu catat dan anak yang lain. Nah, kita catat kan. Udah Ustaz. Nah, lapatan lah Ustaz aja. Ini yang ngecek sama-sama right. Cie, 2, 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana antu. Saya hafal ini. Ustaz. Alhamdulillah. Ini kok hafal di rumah hafal balik. Habis itu bisu Ustaz tagih Lidin. Ya Ustaz. Kalau Ustaz tagih, ada nambah tanya Lina. Kini, katanya. Apa tadi Ustaz? Ustaz, Ustaz, tanya Ustaz. Yang mujang apa yang ditanyaan? Ustaz, kenapa kamu tanya Ustaz? Dah, Rahman dah bisa bertanya tuh, yang lain tuh. Ustaz, kenapa kamu tanya? Kenapa kamu tunjuk tangan tadi deh Ustaz tuh? Rahma baru anak baru Rahma itu kalau Rahma. Kemudian kok Rahma beraja, dan dia sering ngajar Rahma muridku. Kan Rahma sama aja kawan-kawan Ustaz. Kan sama-sama tunjuk tangan Ustaz. Rahma baru sih Rahma nggak bisa bertanya loh. Yang bertanya anak-anak Ustaz yang belajar ini kok. Rahma masih anak bawang baru. Ada dulu kayak gitu Ustaz. Kalau Kenapa model kayak gitu, itu, Ustaz? kalau model itu Rahma nggak bisa kan sekolah model itu ada Rahma. Kalau nggak ada abang Rahma sekolah tuh nggak bisa kan Rahma sekolah model itu ada. Kalau model itu beraja gini Ustaz ini majan kalian itu. Beraja langsung pulang rumah tuh. Udah beraja langsung pulang balik. Setelah kejadian tersebut, Rahmah pun menemui temannya, Rasuna Said, Nanisah, dan Upi Japang, memutuskan untuk membuat kelompok belajar agar bisa berdiskusi dengan bebas dan memperdalam ilmu dengan belajar di luar dunia school. Di luar kelas jam pulang sekolah. Rasuna, udah selesai sekolah. halo, Rahma. Pulang mana? Nah, cepatlah. Nggak panggil di Japangnya. Iya, pelan pergi Jepang nih. Masih sekolah? Enggak. Nggak pulang? Ada. Nah pulang sama pulang? Kemana? Pulang ke rumah dia. Nah, nah ini salah siap loh. Alah, nah pulang Alena. Kalian langsung pulang. Kalau enggak lah itu orang mencari tuan ke kalian. Duduk situ ya. Oke, pelan. Nah. Tahu nggak kalian tadi Rahman di sekolah tuh Pak? Ustaz tuh berang-berang ya ke Rahman tadi. Oh, di rumah sekolah waktu memang ditemukan laki-laki Rahma. Kalau Rahman nggak tahu dong, kan Rahman baru situ. Rahman kan bertanya, kece Ustaz itu usia yang menunjuk tangan, dia bertanya, tuh tunjuk tangan Rahman nggak paham pelajaran tuh dong. Kau bertanya Rahman, tuh kecenya yang muda laki-laki sihnya. Maka gitu di sekolah waktu tuh. Memang kayak gitu mah Rahma. Di kelasan aku sama loh. Kalau di kalian nggak? Itu nggak punya kalian bertanya dong. Kalau kalian begitu nggak ada pelajaran di situ dong. Laki-laki sih yang tanya tuh yang nggak paham tuh nggak? Sama bertanya, bi kalau nggak paham nggak boleh ada Ustaz tuh dong. Tuh bi
nak paham-paham mak do pasal tanya itu nak bikin dia ustaz itu bah lah itu menurut kalian. Kalau biasa kelompok belajar sama Rahma. Kamu aku belajar tuh Kamu guru Rahma. kamu guru sih. Iya, Tapi bisa tuh. bisa malah. Mau coba sih lo. Nak sama-sama ayo belajar kelompok. Iya. Ikut kan? Itulah daripada awak tuh nak paham-paham kan. Nanti tanya-tanya ke guru kan. Iya Rahma. Itu sih. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Udah pulang sekolah kan? Iya, pulang ke rumah lagi. Nah, Rama pulang dulu ya. Iya, pulang nih. Pada usia 15 tahun, sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau bahwa perempuan di Minangkabau sudah harus menikah. Oleh karena itu, Rahmah dijodohkan dengan ulama dari Sumpur bernama Bahaudin Latif. Dan pada tanggal 15 Mei 1916, mereka akhirnya melangsungkan pernikahan. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Setelah 6 tahun menikah, namun Rahmah juga belum dikaruniai anak. Ibunya Bahaudin memintanya untuk berpoligami. Ibunya Bahaudin memanggil Bahaudin dan mengutarakan keinginannya karena kebetulan Bahaudin pergi ke rumah ibunya. Bahar. Oh Bahar. Iya, Mak. Apa tuh, Dulu. Mak? Mbak Aceh Rahmah tuh. Baca Rahma, Mak. Lunjul lah inyo ka magi dan cucu. Alah 6 tahun nang babini ya. Lunjul aja dan cucu lah. Iya, mau ditulah lah, Mak. Alun dia nugrah itu anak deh, Mak. Saya lah diang sinur ju sinan tua lah ba cucunyo. Nan sinun na ala mangandung menantunyo. Nan sinar ala mangandung cucunyo. Nan aden lah bon tanah dan lunjul aja dan cucu lah. Iya, mau ditulah, Mak. Kayak macar oleh, Mak. Kalau nak jo kada aja dan cucu de Rahmah tuang kecelah ka Rahmah tuang tukai lah bini yang tulai. Nak mau ditulah, Mak. Masa iya mau ditulah, Mak? Sibulah kejan ka Rahmah dulu. Mati dan beko lah sebelum mengandung cucu. Tidak dong, Mak. Tapi mau ditulah, Mak. Ada nak cara lain, Mak. Kalau ndak ang poligami lah Rahmah tuh. Sibulah ang kejan dirinya. Setelah itu, Bahaudin pun pulang dengan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh ibunya. Sesampainya Bahaudin di rumah, ia memanggil Rahmah. Assalamualaikum, Rahmah. Bukan pintu, udah Rahmah. Iya, Rahmah. Bisa gue ada kopi, Rahmah. Minum ada. Tadi Rahmah, masih di Rahmah. Udah minum deh. Rahmah, Baik dah. Rahmah sering udah. Jadi mau dia sama Rahmah, ada yang udah sampaikan ke Rahmah. Masalahnya. Mau dia sama Rahmah. Jadi orang tua udah tuh mengecek ke udah Rahmah. Bahwasanya ini yang punya cucu Rahmah. Kan awalan 6 tahun nikah Rahmah, tapi lu dia nugrahi seorang anak. Jadi orang tua udah tuh ini yang punya cucu, nyo lagai do Rahmah. Bah solusi dari Rahmah tuh Rahmah. Lapan yang lu udah sama Rahmah mikir itu Rahmah. Mbak kok bisa sampai itu ke Ciamau udah tadi ya? Yo itu lah Rahmah, ama udah tuh ini lah tuh Rahmah, ini yang punya seorang cucu Rahmah. Bah menurut Rahmah tuh Rahmah, udah lapan yang lu udah mikir sama Rahmah. Emang kalau ke Ciamau udah tuh mbak emangnya? Yo keko lah Rahmah.
daripada pandai-pandainya mikian itu Rama keko selai Rama. Rama nion dah di poligami Rama. Astagfirullahaladzim. Itu udah pertanyaan, itu udah. Masa ini udah tanya ke Rahmah pilih poligami apa enggak? Lu tahu udah jawabannya udah. Nah bisa udah menjalankan sama udah dulu 6 tahun sama nikah udah. Masa ijo aku sih udah disuruh dia mati gitu. Jadi mau dia ke Rama, lah udah sampai kan Rama udah Rama. Gimana ya Rama? Ya udah kayak jalan sama udah tuh, udah lu semudah itu udah. Masa iya awak telah 6 tahun, awalnya pada udah kayak siapa mak tuh kayak gitu. Udah lu semudah itu mak tuh kayak gitu sih dong. Kalau udah sampai kan Rama. Gimana ya Rama? Keko selai Rama, kini Rama pilih antara dua Rama. Rama di poligami atau cerai Rama? Kalau udah menyuruh Rahmah untuk memilih ada antara di poligami atau bercerai, Rahmah dah kalau di poligami dah ampun deh Rahmah juga. Kalau udah nih kayaknya punya anak udah cerai Rahmah ini. Adik kalau itu keputusan Rama itu cerai selai Rama. Rahmah dan Bahaudin pun bercerai. Setelah Rahmah dan Bahaudin bercerai, Rahmah dikembalikan ke rumah orang tuanya. Setelah kejadian itu, Rahmah mulai merencanakan untuk mendirikan sekolah khusus perempuan. Di rumah orang tua Rahmah, semua orang berkumpul, termasuk teman-teman Rahmah, dan ditanya oleh abangnya ketika berkumpul bersama-sama. Dan dia tanya ke Rama, aku tanya Rama sesudah Kalau menurut Rahmah Rahmah tuh kan mendirikan sekolah. Bang menurut udah tuh. Kalau menurut kita itu bagus sama Rama. Tapi itu menurut dari Mande bahan deh. Kalau Mande setuju sih ya. Bahan dari kawan-kawan yang lain setuju enggak? Setuju. Setahun setelah Rahmah dan suami bercerai, tepatnya pada tanggal 1 November 1923, dengan dukungan abang dan teman-temannya, Rahmah pun mendirikan sekolah agama khusus untuk perempuan yang pertama di Sumatera, bahkan di Indonesia, yang diberi nama Mais Jazz Diniyah School, yang kemudian dikenal dengan nama Sekolah Diniyah Putri, dibantu oleh Zainuddin Labai. Rahmah mengelola Sekolah Diniyah Putri yang pada permulaannya berdiri hanya memiliki 71 orang murid, yang sebagian besar adalah wanita berumah tangga, dengan jumlah guru hanya ber4 orang, yaitu Rahmah El Yunusiyah yang merangkap sebagai pimpinan, dan Darwisah Nanisah dan Jawana Basir. Tempat belajarnya berada di salah satu ruangan di Masjid Pasar Usang, Padang Panjang. Ketika pelajaran, mereka pun merasakan gempa. Baiklah, Uni pagi ini Rahmahnya menyampaikan materi yang patang. Kan patanglah Rahmah keciaan, awak tuh kau belajar menjahit. Dan minggu sebelumnya Rahmah menyuruh kalian untuk menjahit sesuai yang Rahmah keciaan. Curah cari di hasilnya. Coba Uni. Sampai situ sebelum. Oh, sampai situ. Ancan yo, tapi itu tuh kurang rapi. Dirapinya sakit radio. Jadi Batik itu sama itu dirapian gitu. Kan lagi kerja itu. Dan masih rapi itu sih. Mungkin itu sih ya. ya dulu. Bisa Rahmah cari ya. Iya, makasih Rama. Karena ancaknya bajai orang itu Kayak itu ya bisa ya. Oh iya. Gue kayak itu kudu itu. Itu rapi. Ya ancak. Tapi kalau sini berarti sini kurang tuh. Tambah punya warnanya gitu. Tapi jangan warnanya colok banget. yuk ini lagi saya kok bunga ancak ya karena ini seulang Ayo terserah kok di pinggirnya ataupun di tangannya gitu. Mama, apa kok? Apa nih? Gue ya. Ya gue kamu dah nih.
tahun kemudian, sekolah Diniyah Putri pindah ke tempat barunya di sebuah rumah bertingkat di kawasan Pasar Usang. Rahmah pun menambah perlengkapan sekolah dengan bangku, meja, dan papan tulis. Kala itu, mendirikan dan mempertahankan sebuah sekolah bukanlah perkara mudah bagi Rahmah. Terlebih ketika kota Padang Panjang dihantam gempa pada 28 Juni 1912. 2 tahun kemudian, Rahmah pun diundang ke Mesir. Ia mendapat gelar kehormatan Syekhah dan menjadi perempuan pertama yang mendapatkan gelar itu dari Al-Azhar. Kedatangan Rahmah dan cerita soal sekolah diniyah menginspirasi Al-Azhar untuk membuka Kulliyatul Lil Banat, fakultas khusus untuk perempuan yang direalisasikan pada 1962. Telah ku terima suratmu yang telah kau utus dahulu. Ayat-ayat cinta dari cahayamu menyelimuti seluruh hatiku. Telah ku terima suratmu yang telah kau utus dahulu. Berulang-ulang kali di fikiranku betapa kau